Pria itu menguasai ilmu pedang tak terkalahkan di dunia. Namun dia sendiri tidak tahu. Dia mengira ayahnya hanya mengajarkan cara menebas gandum dan kayu. Setiap hari dia bantu para bibi di desa mengerjakan ladang, hingga membuat para tante tergila-gila padanya. Hal ini membuat para kakek desa sangat tidak senang. Akhirnya sang ayah terpaksa mengusir anaknya dari gunung, menyuruhnya mencari wanita yang 9 tahun lalu pernah bersamanya, lalu membawanya pulang untuk menikah. Tapi pria itu tidak tahu kalau wanita itu adalah putri tertua kerajaan. 9 tahun lalu dia diracuni oleh adiknya. Dalam panik dia akhirnya tidur dengan pria itu, tanpa diduga dia hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki berbakat luar biasa. Anak itu lahir dengan kekuatan dewa. Kemampuan bela dirinya sangat hebat. Demi mencari ayah kandungnya, dia setiap hari buka tantangan duel dan sayembara. Karena kaisar memerintahkan putri tertua menikah ke negeri lain, anak itu bersumpah akan menemukan ayahnya, menang dalam pertarungan, dan melindungi ibunya. Sementara sang ayah tidak tahu apa-apa, hanya punya sehelai kain perut merah sebagai petunjuk. Dia pun keliling kemana-mana mencarinya. Saat sedang bingung, dia kebetulan melihat pertarungan di arena. Ada seorang anak kecil membawa golok besar. Dalam 2 gerakan saja berhasil mengalahkan lawan. Pria itu sampai melongo tak percaya. Tiba-tiba anak itu berteriak, menantang siapa lagi yang berani naik ke atas. Semua orang mundur. Hanya pria itu yang berdiri diam. Anak itu langsung memilih dia sebagai lawan berikutnya, mengangkat golok dan menyerang. Pria itu refleks mencabut pedang untuk bertahan. Tak disangka sekali tebas langsung membuat anak itu terbang. Saat dia sadar, sekitar arena sudah porak-poranda. Pada saat yang sama, patung batu di dalam istana tiba-tiba bergetar. Di dalamnya tersegel pedang dewa milik ayah pria itu dulu. Di sisi lain, anak itu yakin kalau pria itu adalah ayah kandungnya. Karena jurus berpedang berkilau emas itu sangat mematikan. Itulah jurus andalan dari pendekar nomor 1 di dunia. Tapi pria itu tidak tahu kalau anak itu adalah darah dagingnya. Dia kira anak itu hanya sedang iseng. Sampai akhirnya masuk ke istana, dan bertemu langsung dengan sang putri. Baru dia mengingat kejadian 9 tahun lalu. Ternyata dia sudah menjadi seorang ayah sejak dulu. Namun sang putri tidak berniat mengakui hubungan itu. Sekarang dia hanya punya satu tujuan, menang dalam pertarungan 3 hari lagi. Mendapatkan surat perintah kosong untuk membatalkan pernikahan politik. Dia pun menyuruh adiknya menyiapkan ongkos perjalanan agar pria itu segera meninggalkan istana. Tapi sang adik menyimpan dendam karena dulu kakaknya adalah jenius bela diri. Sejak melahirkan kekuatannya menurun drastis. Badannya juga jadi sangat lemah. Dia pun selalu ingin membalas dendam pada pria itu. Dia menyuruh prajurit menyiapkan 2 binatang buas untuk menguji kemampuan pria itu. Namun pria itu belum pernah membunuh hewan. Saking takutnya dia sembunyi di belakang prajurit. Melihat itu sang adik turun tangan sendiri. Dia kira akan melawan serigala. Ternyata malah seekor badak. Dia langsung kabur ketakutan. Sampai akhirnya jatuh tersungkur. Dia pikir ajal sudah dekat. Karena panik dia menebas sekali. Tak disangka badak itu langsung hancur jadi debu. Pria itu sendiri tak menyadarinya. Saat dia sadar sudah malam, pangeran langsung berlutut dan memohon jadi muridnya. Pria itu buru-buru menolak. Mengaku hanya bisa menebas kayu dan panen gandum. Tapi sang pangeran bersikeras ingin belajar menebas kayu. Akhirnya pria itu mengajarkan satu persatu jurus peninggalan ayahnya. Putri melihat mereka latihan, langsung marah besar. Dia merasa adiknya adalah keturunan kerajaan. Tidak boleh sembarangan belajar menebas kayu di istana. Padahal, latihan yang kelihatan konyol itu justru membuatnya jadi pendekar top keempat di istana. Malam harinya, Putri diam-diam datang, memberikan sebuah lencana dan sedikit uang bekal. Dia berpesan pada pria itu, kalau besok dia kalah dalam pertarungan, pria itu harus segera membawa anaknya pergi sejauh mungkin. Keesokan harinya turnamen resmi dimulai. Pangeran kedua sangat percaya diri, merasa tak ada yang bisa menandinginya. Padahal,